Hello everyone, this is me Ayu. Today we are going to learn about the basic and important material in English. It's about grammar. It is part of speech. What do you know about part of speech? Yes, great. So parts of speech or part of speech in Bahasa Indonesia is jenis-jenis kata ya. Bisa juga dibilang sebagai word classes. So this is the eight of part of speech. Ada 8 jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Oke. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita mengenalnya sebagai pancavip untuk apa? Untuk lebih memudahkan kita mengingat berapa sih atau apa saja yang termasuk dalam part of speech itu ya. Jadi part of speech ini dibagi menurut fungsinya. Nah, kalau dalam suatu kalimat kita misalnya I love you, okay? I love you. So, maka kita akan tahu jenis kata dari kalimat tersebut. I itu termasuk apa, love termasuk apa, kemudian you itu termasuk apa. Now, this is pancavip atau part of speech ya. Jadi artinya adalah jenis kata. Oke. Part of speech sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu open classes dan closed classes. Yang open itu yang berwarna hitam, saya kasih warna hitam di sini. Open itu berarti jenis kata ini bisa bertambah atau bisa mengalami perkembangan. Contohnya adalah ada kata benda, kata sifat, kata keterangan dan kata kerja di sini. Tapi kalau closed classes, jenis kata ini tidak akan mengalami perkembangan. Tetap ya. Contohnya itu pronoun, kata ganti. Dari dulu sampai sekarang kata ganti akan tetap sama seperti itu. Tidak ada perkembangan kata baru. Next. Okay, we go to nouns. Nouns in bahasa is kata benda. So noun can be names a person, nama seseorang, name a place, nama tempat, name a thing, nama benda, atau juga idea. Nah, kalau contohnya nama orang adalah Mary, girl, neighbor, kemudian place ada New York, town, thing ada food, ada school, idea ada honesty, ya idea itu berarti rasa gitu ya, atau ide. Ada honesty, kejujuran, freedom kebebasan, dan kindness kebaikan. Noun also can be common atau umum or proper atau yang spesifik, yang khusus. Kalau yang umum contohnya adalah girl, boy, town, school, subject, state, country, and so on. Nah, proper itu yang khusus, maksudnya itu yang identik. Nah, proper, contohnya Susan, Thomas ya, nama langsung. Tonawanda. Kemudian ini ada nama-nama daerah juga. Nah, proper nouns itu selalu biasanya diawali dengan huruf kapital ya, always capitalized. Jadi diawali huruf kapital. Ini. Kemudian nouns can be also concrete or abstract. Jadi noun kata benda itu bisa dibagi menjadi 2 juga. Ada yang konkret yaitu bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, bisa diterawang, atau yang abstrak juga disebut noun. Contohnya apa aja? Ada desk, ada child, ada gumball. This is gumball. Desk is meja, child is anak. Itu kan bisa disentuh, bisa dilihat. Kemudian kalau tadi freedom, kindness, itu ya. Honesty, kejujuran itu nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasakan. Okay, great. Now we go to pronouns. Pronouns is kata ganti ya. Pronoun functions to substitute noun. Jadi fungsinya adalah mensubstitusi atau menggantikan noun. Contoh dari kalimat yang mengandung pronouns. Susan itu berarti noun kan ya, atau proper noun. Said that she was sorry. Susan said that she was sorry. Susan here is noun, kemudian she is pronouns. Jadi fungsinya mensubstitute, menggantikan Susan.
Thomas claimed the pencil belonged to him. Thomas adalah proper noun, yang kemudian him adalah pronouns menggantikan Thomas. Contoh lagi, my dog is very cute. His name is Hallie. My dog adalah nounnya, kemudian his di sini adalah pronounnya. This is the pronoun chart. Ini adalah tabel dari pronoun. Posisinya sebagai subjek itu ada I, you, he, she, it, we, you, they, ini and so on. Kalian bisa membacanya sendiri. Kemudian kalau dia sebagai objek, ini ada ini ya, me, you, him, her, ini. Kemudian kalau possessive adjective, I jadi my, contohnya my book. Kalau possessive pronoun, I jadi mine. Kalau reflexive pronoun, jadi myself. Oke, sekarang satu persatu dulu, dari I dulu. Subject pronoun berarti pronoun yang kedudukannya sebagai subjek dalam suatu kalimat. Contohnya tadi, I love you. I adalah subjek, maka pakai I ya. Kemudian kalau you love me, me di belakang itu berarti kan jadi objek. Maka pakai me, tidak boleh pakai I lagi. Oke. Kemudian kalau posesif ini ada kata posesif itu berarti kepemilikan ya. Merasa memiliki. Bedanya adalah kalau posesif adjektif itu kata bendanya disebutkan setelah ini pronoun. Contohnya my book. This is my book. Tapi kalau possessive pronoun itu tidak usah disebutkan kata bendanya ya. Atau kata bendanya sebetulnya sudah disebutkan di depan. Jadi langsung this is mine ya. Di belakangnya tidak ada kata benda lagi. Kalau refleksif itu menunjukkan dirinya sendiri. Contohnya I made this cake by myself. Saya membuat kue ini oleh diri saya sendiri, begitu ya. Dan selanjutnya ini bisa dicari di referensi yang lain. Next, for adjectives in bahasa is kata sifat, yaitu modify. Fungsinya adalah memodify or describe, memberikan deskripsi kepada kata benda, juga kata ganti. Examples, my laptop adalah noun, is blue. Jadi blue here is adjective, memberikan keterangan atau deskripsi pada kata laptop. Next, I stay at small room. Saya tinggal di ruangan yang kecil. Small room. Jadi ini memberikan sifat atau memberikan deskripsi terhadap ruangan yang kecil. The young girl brings me a long dress. Young girl, young is adjective. Okay, long is adjective. Adjective can also answer questions. Which one? Yang mana? Nah, ini contoh kalimatnya. Which one your sweater? Bring me the red. Which one? Yang mana? Yang red, yang warna merah. What kind? Jenisnya apa? I am wearing a wool sweater. Wool itu jenis berarti. Atau bahannya. How many? I own 6 sweaters. Jadi menjawab pertanyaan ini. 6, wool, red, termasuk adjectives. Adjectives can also be common or proper tadi ya. Tadi common, umum, proper, specific ya. So, I am good citizen. Saya adalah penduduk yang baik. I ate the delicious food. Saya makan makanan yang lezat. Ini umum, good, delicious. Tapi jika proper, nah lebih spesifik, I am an American citizen. American, penduduk Amerika. American and Chinese here is kind of adjective, termasuk adjective. Tidak lupa tadi bahwa kalau yang proper itu diawali huruf kapital. Right? Now we go to verbs. Verbs is kata kerja in bahasa Indonesia. Verb expresses action or being. Jadi yang disebut verbs itu yang sebuah bentuk pekerjaan gitu, action. 3 types of verbs. Ada action verb, ada linking verb, yang keduanya adalah termasuk main verb. Kemudian helping verb, kata kerja bantu ya.
introduce the main verb. Nah, these are the examples of verbs. Kalau yang pertama, I bake a cake. Saya memanggang kue. Ini masuk action verb, memanggang, action verb. Berbentuk sebuah aksi. Kalau the cake was delicious. Was ini ya, ini juga termasuk verb. Tapi bukan berbentuk action, tapi linking verb. Link itu ini ya, menjembatani ya. The cake was delicious, linking verb. I did bake a delicious cake. Yang berwarna biru ini helping verb. Kalau yang berwarna merah adalah action verb. Should have itu helping, should have been helping. Eating dan been adalah linking. Been adalah linking dan eating adalah action. Ini contoh yang lain. Action ya. Run, smile, study, read yang menunjukkan action. Common linking verbs yang umum digunakan. Linking verbs ya ini ya. I am happy. Nah, I here is pronoun, am is verbs, yaitu linking verbs. Happy is good adjective. Nah ini ada beberapa yang umum digunakan, is, are, was, were, be, being, been. Jadi dalam part of speech seperti ini yang biasa kita sebut sebagai be ya, itu masuk ke dalam verbs atau linking verbs lebih tepatnya. To link. Ini kalau helping verbs. Jadi bedanya apa? Kalau linking verbs itu tidak ada kata kerjanya lagi, tapi kalau helping verbs ada kata kerjanya, ada action verbnya. Am here is helping verbs. I am eating this. This is helping. This is action verb. She is eating this. Ini helping verb, so this is action verb. Nah, saya bawa. You should be eating this. Yang biru adalah helping. Nah, ini contohnya sama. I have studied. Yang biru helping, yang merah adalah action verb. Familiar helping verbs. Ada may, you may eat now, helping verbs. You must eat now. Might, can, could, should, would, will. It's kind of helping verbs also. Now we go to adverbs. Adverbs is kata keterangan dalam bahasa Indonesia. It modifies or describes a verb. Dia memodifikasi atau mendeskripsikan verb, kata kerja. Bisa juga mendeskripsikan adjektif atau juga mendeskripsikan adverb yang lain ya. For example, I walk slowly. Slowly here is adverb, dengan pelan, dengan lambat. Kemudian she brought the mirror carefully. Carefully here is adverb. Okay. These are the adverbs. Ada banyak sekali adverbs ya. Kebanyakan adverbs itu diakhiri dengan kata ly ya. Jadi seperti happy, happily. Happy kata sifat, happily adverb kata keterangan. Easy, easily, grateful, gratefully. These words which end ly are usually adjective. Nah, tapi yang ini, kata-kata ini meskipun diakhiri dengan ly, tapi dia bukan adverbs, bukan keterangan, tapi dia adalah adjektif, kata sifat. For example, friendly, lively, lovely, lonely, itu semua kata sifat, bukan kata keterangan. Nah, ada juga kata keterangan yang tidak diakhiri dengan ly. Apa saja? Nah, di sini sudah ada banyak. Afterward, already, always, anywhere, away, below, even, ever, everywhere, fast, forever, and so on. Ada banyak sekali nih ya. Catatannya adalah not. Nah, di situ not ada warna merah. Not is not a verb. Not itu bukan kata kerja, tapi not adalah adverb, kata keterangan. Ini not ya.